Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mengikuti temuan musrenbang di gedung RW 25 PPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat hadir di sini dalam keadaan sehat dan sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat dan sehat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian. Historis daripada kita mengundang ini adalah kemarin tanggal 10 Januari saya diundang oleh Kelurahan Abidijaya. Kemudian pada saat undangan itu ada informasi bahwa program dari wali kota terpilih itu adalah ada kucuran dana yang langsung ke RW sebesar 300 juta per RW. Informasi yang kita dapat dari Pak Lurah itu untuk membuat rencana kerja tahun 2026 yang berbasis RW sebesar 300 juta itu Pak. 26 ya? 2026. Jadi setelah memang ini untuk persiapan musrenbang 2026. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya karena waktunya dikasih waktu hanya sampai tanggal 28 Pak, 28 Januari kita harus menyampaikan usulan rencana kerja tahun 2026 dengan melakukan rembuk RW yaitu dengan seluruh pengurus RW. Hingga pada kesempatan ini kami ingin melaksanakan rembuk untuk program 2026 itu ada beberapa program yang sebetulnya sudah ada nomenklaturnya, ada beberapa kegiatan yang sudah ada nomenklaturnya di rencana kerja tahun 2026. Mungkin ini yang slide yang kita dapat dari atau kebaca enggak? Ini yang disampaikan oleh Pak Sotik. Terus saja Pak sampai yang ini aja Pak, nomenklatur kegiatan itu Pak. Pak. Ini kegiatan yang bisa kita usulkan ke
ke kelurahan itu adalah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Ada 4 poin nih ya. ada 4 poin. Pengelolaan kegiatan lembaga kesehatan. Ketiga, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Keempat, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa. Tuh, 4 poinnya. Ya itu ya. Itu yang pertama itu operasional posyandu. Kemudian yang kedua wisata keberagaman, itu kayaknya yang dua itu merupakan program wajib Pak ya. Program wajib yang diluncurkan oleh Wali Kota Depok. Kemudian yang ketiga ya pelaksanaan ini ada pendataan anak yang putus sekolah. Kemudian ada misalnya balita yang sudah terdaftar tapi ya beberapa kali nggak ada hadir. Yang sudah dilakukan biasanya dilacakkan siapa itu masuk program di sini. Kemudian ada pelatihan untuk menghadapi tanggap darurat. Nah, nanti ada apa? Nah, kita ada pelatihan. Nanti makanya kita kupas satu-satu lah. Nah, ini operasional posyandu ini 6 juta ini program baru atau program yang sudah ada? Karena selama ini kan sudah ada ya Bu ya. Nah, ini sudah ada yang ini tambahkan atau memang program yang sudah ada. Jadi saya takut pengertiannya ini program bagus, jadi tidak ada tambahan juta. Ya kita kaitnya dulu aja lah, bahwa ini program yang sudah ada. Kalau nanti memang ada masuk di dana 2026 ya alhamdulillah. Kemudian yang ini ada wisata keberagaman. Yang ini otomatis sebetulnya kalau siapa sih yang nggak mau wisata? Pasti semuanya pasti wisata. Maka operasional posyandu dan wisata keberagaman dianggap program wajib. Jadi nanti kita kalau 300 juta dikurangi berapa tadi? 25. Nah, 25 sama 6 juta kan ada 31 juta. Itu wajib yang itu lah. Kita usulkan yang ini program wajib. Nah, nanti sisanya dari 300 juta itu dikurangin ini yang kita usulkan dari RT 1 sampai RT 7. Iya Pak, enggak Pak, lanjut Pak. Nah, kemudian ini adalah program-programnya itu adalah salah saya ada drainase. Drainase ada unit yang ukuran 30-30, 30-40, 30. Syaratnya yaitu ada beberapa syarat. Ya kita bahas yang gelondongannya dulu ya, drainase. Yang jelas ada program nomenklaturnya ada drainase. Lanjut Pak. Nah, kemudian sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah. Ini sebetulnya ini bagus sekali, tapi kemungkinan kita kesulitan untuk tempat. Untuk tempat kita misalnya mendapatkan peralatan itu, tapi kalau tempatnya untuk pengoperasian itu kan ini yang perlu kita bahas bareng-bareng. Kalau kita menginginkan sarana pengolahan sampah dan sarana pengolahan sampah di lingkungan RW 25. Lanjut Pak. Kemudian sumur resapan. Nah ini sumur resapan ini kalau di lingkungan kita nggak cocok ya, karena kita gali setengah meter sudah keluar air. Jadi kalau kita ya ini tidak tepat, program yang tidak tepat di lingkungan RW 25. Kemudian mau safety tank ini juga saya kira nggak ada di sini, juga nggak ada program yang nggak punya safety tank. Ini ada di tempat lain, di RW lain yang memang ini permasalahan tersendiri yang di tempat RW yang padat dan ya sama padat dan sama daerah air. Jadi dia garis bentar udah ada air yang dari
ada setengah meter udah keluar air. Kemudian, nah ini yang kita perlukan juga pemadam kebakaran. Ini ada di nomenklatur. Kemudian pengadaan CCTV ada juga. Kemudian hidroh atau analis. Lanjut Pak. Kemudian, nah ini sarana olahraga. Ini ada di nomenklatur. Kemudian pengadaan tenda dan kursi ini ada juga. Kemudian pengadaan sound system. Kemudian pembangunan taman RW. Nah, taman RW ini ada juga nomenklaturnya. Nah, kita mau bikin taman di mana, mari kita diskusikan bareng-bareng. Kemudian ada taman RW. Peliharaan. Nah, ini pemeliharaan. Jadi kalau sudah punya taman, ini ada pemeliharaannya, ada nomenklaturnya dan ada anggarannya yang bisa kita ambil. Kemudian pembangunan rehabilitasi lapangan prasarana olahraga. Ini ada juga. Nah, ini jalan pemukiman. Jalan pemukiman ini ya seperti biasa, kita masih ada satu yang belum dilaksanakan betonisasi, yang posisinya di tebing dari depan Pak Sarman sampai dengan Pak belakangnya Pak Riko. Nggak Pak, tadi jalan tadi ada juga jalan apa itu, paving block juga ada, tapi kayaknya di tempat kita semua beton. Kemudian cermin ini kita juga ada pasang. Nah, nanti kalau mau memungkinkan kita setiap perempatan pasang yang kira-kira Ya, dari sisi safety-nya. untuk safety pengamanan yang guru-guru. Ini kita udah pasang satu Pak, itu cermin cembung di depan satpam itu udah ada satu, karena di situ juga suka ada yang ngebut. Kemudian pembangunan rehabilitasi posyandu. Pembangunan kita belum punya posyandu ya Bu, betul posyandu ya. Nah, ini kita sebetulnya sudah mengusulkan beberapa tahun yang lalu, dan kita sudah mendapatkan izin pemakaian lahan dari dinas. Ini sudah ada izin, tapi kita belum mendapatkan ukuran dananya pembangunan posyandu ini. Ya Pak, Pak. Nah, nanti kalau memang ini berjalan terus yang 300 juta, ya mungkin tahun ketiga atau tahun keempat kita mungkin bisa punya mobil ambulan atau mobil siaga. Ada dua nih Pak. Ya. Dan mobil kita sana ya. Nah ini kalau sudah jalannya udah mulus semua, baru kita bisa gini. Boleh nggak mobil siaga dijadikan mobil jenazah? Boleh nggak Boy? Beda produk. Ada beda peruntukan, ada masing-masing mobil siaga, ada mobil ambulan, ada Pak. Jangan Yang dipakai gampang mobil jenazah. Ada yang di bawah. Enggak, itu kan yang atas mobil siaga Pak, yang bawah mobil Ada yang sakit. sakit kan mobil ya. Nah ini yang tadi pelacakan balita, kemudian pelacakan anak yang putus sekolah. Nggak ada ya Bu ya, ini ya, anak yang putus sekolah nggak ada kan? Tapi nggak ada kan ada. Yang nggak ada kan nggak Nah ada. terus ini ada kreativitas kepemudaan Mas Faisal. Kalau nanti mau bikin ada kegiatan, ini sebenarnya sudah ada kotaknya di kelurahan, sudah ada kotaknya. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan tanggap darurat. Nah ini mungkin yang paling utama. Kalau misalnya ya ini ada yang jelas, ada kita bisa usulkan untuk pelatihan tanggap darurat. Ada berarti apa Pak? Makanan aja ya. Ya macam-macam Pak. Ya kayak misalnya longsor segala itu kan. Yang jelas dengan potensi bencana kita lah ya. Nah, barangkali itu nomenklatur yang ada di tahun 2026. Nah, program yang akan kita usulkan itu harus dimasukkan di forum di POM
X3 Pak, atau ini apa pagunya saya bacain ya. Untuk dari bawah itu tadi untuk pelatihan itu 375 400 per orang. Kemudian wisata keberagaman 25 juta. Untuk kegiatan kreatif kemudaan adalah 10 juta. Kemudian pelacakan balita maupun anak putus sekolah itu 100.000 per orang. Itu yang di Kemudian pengadaan marawis 5 juta. Mobil siaga itu 266 juta. Kemudian mobil jenazah 250 juta. Kemudian pembangunan posyandu itu 4.900.000 per meter persegi. Kemudian untuk rehabilitasi posyandu 3.675.000. Kemudian pemasangan semen 3.287.000. Berapa beli Pak? Beli berapa? beli ya sekitar Pak. Peningkatan jalan lingkungan itu aspal 270.000 per meter persegi. Kemudian pengadaan lingkungan paving 579. Kemudian pengadaan sound system 3 juta. Ini mungkin perlu ya ibu-ibu untuk senam. Tenda kursi saya kira tenda kursi itu 210 per buah. Kemudian tendanya ukuran 3x3 2.625.000. Kemudian pembangunan lapangan olahraga 50 juta. Kemudian pengadaan peralatan Nah, sekarang pada kesempatan ini kepada bapak-bapak kita mohon untuk sharing apa yang kita ajukan untuk tahun 2026. Kalau melihat tadi yang ada di slide tadi itu adalah operasional posyandu yang 6 juta per tahun itu wajib ya. Itu fixed cost kalau menurut saya. Kemudian sama wisata keberagaman itu 25 juta. Itu setiap tahun. Tinggal teknis pelaksanaannya aja nanti mungkin ada pengaturan. Yang penting yang kita ajukan apa saja dari 11 nomenklatur tadi. Barangkali sementara dari saya itu, monggo Bapak Ibu sekalian kita diskusi aja. Bapak Sis. Terima kasih.